Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerahnya kita ada saat ini. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kasih Allah sangat luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita terus-menerus ada dalam keterhubungan dengan Tuhan agar hidup kita baik-baik saja. Dan tentunya hal ini kita menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita membahas dengan tema "Aku harus bertanggung jawab". Tetapi ini bukan beban, namun Tuhan akan berikan kekuatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang tanggung jawab, mendengar ini pasti untuk status pelajar tentu ya PR, ya tugas, piket, atau disuruh orang tua, seringkali kita melihat tanggung jawab itu sebagai sesuatu berat yang dan nggak asik, artinya beban. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau tanggung jawab itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan? Hari ini kita akan membongkar pemikiran itu dan melihat apa kata Alkitab tentang tanggung jawab. Maka pembahasan intinya adalah mengapa aku harus bertanggung jawab atau kita bertanggung jawab. Tanggung jawab bukan cuma soal melakukan tugas, tapi soal menjadi pribadi yang bisa dipercayai atau dipercayai oleh Tuhan, orang tua, dan teman. Alkitab memberikan kita setidaknya 4 alasan yang keren yang bisa kita bahas dari judul tema sebuah tanggung jawab. Yang pertama adalah karena kita punya beban atau tanggung jawab masing-masing. Ya, kita punya punya beban, punya tanggung jawab. Kita sering banget membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia lebih pintar? Kok hidupnya lebih enak? Kok tugas dia lebih gampang? Alkitab mengingatkan kita untuk fokus apa yang menjadi bagian kita, bukan sibuk kita memikirkan perkara-perkara orang lain atau tugas-tugas orang lain. Maka di dalam Galatia 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian, baiklah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Maka kalau kalau dibahas dalam kehidupan para remaja, maka hal ini perlu dipahami oleh para peserta anak-anak remaja, yaitu fokus pada jalur sendiri atau sebagai orang dewasa, ya kita fokus kepada tujuan kita, ya. Jangan mengusiki yang bukan urusan kita. Ya, jadi fokus kita pada diri sendiri dan juga tanggung jawab bukan menjadi suatu beban, ya. Memikul tanggung jawab itu bukan berarti harus menanggung semuanya sendiri. Ini lebih seperti membawa tas ranselnya sendiri yang isinya adalah tugas, mungkin itu kalau status sekolah, talenta, dan sebagai orang dewasa mungkin ya tanggung jawab yang ya untuk kuliah, kalau yang sudah berkeluarga ya dia harus menanggung beban dalam menafkahi akan keluarganya. Yang kedua, karena Tuhan sudah mempercayakan sesuatu pada kita, ya. Setiap orang tanpa terkecuali diberi modal oleh Tuhan. Modal itu bisa berupa bakat, mungkin seperti main musik, jago matematika kalau untuk dalam dalam status pelajar, pandai bergaul, dan juga uh, kita dikasih modal kesehatan, waktu luang, atau bahkan untuk orang-orang dewasa diberikan kecakapan, mungkin pekerjaan yang mapan, yang mencukupi akan biaya. Jadi
Mari kita gunakan modal itu untuk melangsungkan kehidupan kita, untuk mencapai cita-cita dan harapan kita. Maka di sini ada ayat referensinya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini tentang bagaimana seseorang mempersiapkan akan kedatangan Kristus, yaitu mempelai laki-laki. Dan tentu di sini bukan lagi asing bagi kita tentang Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentu kalau kita ingin mencapai keberhasilan, harapan, cita-cita, tentu kita punya kebijakan untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, sedemikian dini, agar tidak ketertinggalan dan kita bisa mencapai, artinya kerja keras. Tapi banyak orang, generasi-generasi sekarang, maunya instan. Ya, khususnya pelajar-pelajar generasi sekarang ini tidak mau capek, tidak mau mengolah modal yang sudah Tuhan berikan. Maunya instan, semua instan. Makanya manusia-manusia sekarang ini karena eh, sudah meletakkan otaknya di berbagai teknologi sehingga tidak bisa lagi model yang Tuhan berikan itu dipergunakan dengan baik. Sudah terlena dengan akun-akun dan aplikasi-aplikasi yang sudah ditayangkan, yang sudah disodorkan oleh teknologi. Maka hal ini perlu kita menyadari, ya, perlu punya hikmah di sini supaya kita jangan ada penyesalan di kemudian hari. Jadi talenta yang Tuhan berikan, mari dimaksimalkan karena itu sudah modal yang Tuhan berikan. Kita bergunakan dengan baik, kita mampu menyesuaikan teknologi yang ada. Teknologi tidak pernah salah. Aplikasi-aplikasi tidak pernah salah, tapi bagaimana kita mempergunakan semua itu pada tepat guna sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan jangan menanti dan mengharapkan serba aplikasi sehingga tidak mampu lagi berpikir. Ya, modal yang diberikan Tuhan itu tidak mampu lagi digunakan. Sehingga apa yang dilihat, apa yang dengar, ya tidak mampu lagi memilah-milah mana yang berkenan. Yang ketiga, karena setiap pilihan ada konsekuensinya atau tabur tuai, maka inilah hukum alam dan hukum rohani yang paling besar. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Artinya tindakan kita sekarang akan mempengaruhi ke depannya. Oleh sebab itulah, mari kita punya hikmat, punya kebijakan sesuai dengan tuntunan Tuhan, kita akan dicakapkan. Maka di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jadi, khususnya para pelajar, jangan pernah terlena dengan teknologi yang sudah begitu canggih, sehingga kita terbuai dan terikat tidak mampu lagi berpikir. Akhirnya kemiskinan, keterpurukan itu akan terjadi di kemudian hari. Sebab itu pergunakanlah teknologi itu untuk menggapai, untuk menambah wawasan dan mempermudah kinerja atau pekerjaan. Yang keempat, karena kita memiliki ucapan yang punya bobot atau ucapan itu punya kuasa, tetapi kita lihat di sekarang ini, di era sekarang ini, ya, di era media sosial kata-kata bisa menyebar lebih cepat daripada api. Media sosial cepat sekali mencium dan menyebarkan, membuat viral segala macam. Sehingga komentar jahat, gosip langsung tersebar atau menyebarkan kabar-kabar bohong tanpa tidak jelas sumber dengan kebenarannya. Maka ini perlulah kita berwaspada, berhati-hati untuk menyebarkan informasi. Jangan asal tebar, asal jangan tebar. Harus tahu latar belakang dan kebenarannya. Maka di dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia akan diucapkan. Orang harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi mari kita dengan era media sosial ini, jangan terlalu gampang kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar kebenarannya atau sejarahnya atau titik persoalannya. Maka
hati-hati kita mempergunakan semua anggota-anggota tubuh kita ini, baik tangan, mata, mulut, dan kaki kita. Mari kita mempergunakan semua anggota tubuh yang Tuhan berikan, kesempurnaan anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Maka untuk hal ini langkah praktis yang harus kita lakukan supaya kita mampu bertanggung jawab. Kita mulai dari mana? Ya, ada teori yang cukup nyata yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertanggung jawab, yaitu mulai dari hal yang kecil. Pilihlah satu hal yang kecil untuk kamu lakukan secara konsisten. Ya, tidak panas-panas tai ayam, tidak menggebu-gebu tanpa tak jelas, harus kontinu dan tetap. Contoh mengerjakan pekerjaan kalau status pelajar, ya merapikan tempat tidur, ya tanpa disuruh atau menyapu atau mengerjakan eh, pekerjaan. Dan kalau dia orang dewasa, dia harus punya inisiatif untuk bagaimana anak-anaknya bisa memiliki pendidikan yang layak dan mencukupi kebutuhan akan keperluan anak-anaknya. Dan juga kita berlaku benar. Jangan suka tipu-tipu atau melakukan kebohongan. Bertanggung jawab bukan berarti sempurna, justru saat kita melakukan kesalahan, tanggung jawab berarti berani mengakuinya kalau memang bersalah dan memang kalau melakukan kesalahan. Jangan kita suka menipu-nipu atau berbohong atau menutupi-tutupi akan kebohongan itu. Dan juga supaya kita bisa bertanggung jawab, gunakan agenda atau pengingat kita. Buat catatan-catatan supaya kita bisa melakukan tugas-tugas kita ya secara praktis dengan tepat waktu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan kita. Yang selanjutnya bagaimana kita bisa bertanggung jawab adalah take before you pause. Ingat akronim yaitu take is the truth adalah kebenaran. Jadi is it helpful membantu. Is it impressing atau inspirasi. Di sini dikatakan is it narration penting. Ya, is it the kite baik. Jadi mari kita melakukan suatu review yang akan membantu kita mengingat apa menjadi tugas kita dari hal kecil itu akan menambahkan kita nanti bagaimana kita menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Untuk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah, marilah kita semua punya tanggung jawab dalam hidup ini, bukan hanya seenaknya saja kita hidup tanpa dengan arahan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit pemaparan daripada firman Tuhan, di mana yang bertemakan tadi adalah aku harus bertanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab dalam hidup ini. Marilah kita memberi diri dituntun oleh Tuhan, baik anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa. Jangan kita mengeraskan hati kita kalau memang Roh Tuhan mengingatkan kita untuk tetap hidup bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah di segala aspek kehidupan. Saudaraku yang terkasih, mengakhiri perjumpaan kita ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami belajar bertanggung jawab, karena kami sadar bahwa hidup kami ada tanggung jawab. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami, sadarkan kami untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pun hidup ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian pemaparan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.